Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dan renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus, sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama George R. Knight. Melalui pembacaan dalam buku ini kita akan diajak untuk melihat, memandang kehidupan Kristus, pengajarannya, dan melihat apa hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan Kristus untuk kita di saat dia berada di atas dunia ini. Kita telah masuk di halamannya yang ke-278 dalam judul Menuju Getsemani. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus dalam perjalanannya menuju Getsemani? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sana? Sebelum kita masuk untuk membaca, undanglah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Ceritakan kepada mereka betapa besarnya kerinduan hati Kristus untuk menolong kita, untuk bersama dengan kita. Biarlah kita pun dapat selalu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayat inti kita terdapat di dalam kitab Matius, di Matius 26 ayat 36 sampai 38. Matius 26 ayat 36 sampai 38. Di sana dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saya kembali diingatkan saat membaca ayat ini. Inilah gambaran dari apa yang terjadi di Getsemani. Yesus mengajak murid-murid terdekatnya untuk menemaninya berdoa. Yesus menceritakan luapan isi hatinya. Bagaimana dia rasanya sangat sedih. Karena tidak lama lagi dia akan merasakan bagaimana ditinggalkan oleh Bapa. Di saat dia mulai menanggung beban dosa tersebut di pundaknya, di saat seseorang memegang beban dosa tersebut, hubungan dengan Bapa di surga mulai terpisah. Ini yang membuat Yesus sedih. Dia pun merasa sedih karena dia melihat banyak orang yang kepada mereka dia akan menyerahkan hidupnya, tapi mereka justru menolak dia. Namun satu hal yang menarik adalah di saat Yesus merasa sedih, dia katakan hampir mau mati rasanya. Dan sementara Yesus sedang berdoa, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka sedang tertidur. Bayangkan di saat ada sahabat kita yang mengatakan, saya sedang bersusah hati, saya sedang bergumul, sedang terbeban. Apakah kita melakukan hal yang sama seperti murid Yesus? Kita tinggalkan mereka, atau ya kita bantu mereka tapi ya seadanya aja. Lalu kita tinggalkan mereka sementara mereka sedang bergumul. Yesus menceritakan apa yang dia rasakan kepada muridnya. Ini merupakan sebuah gambaran mengenai bagaimana kerinduan hati Tuhan. Di saat dia sedang bergumul, murid-muridnya justru malah tertidur. Hari ini di sekitar kita ada orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Di sekitar kita ada orang-orang yang sedang bersusah hati. Ada orang-orang yang mungkin merasakan sebuah beban sampai rasanya dia seperti mau mati saja. Sahabatku, apakah kita juga tinggalkan mereka dan kita tertidur? Mari kita baca renungan kita. Saatnya telah tiba. Dia telah selesai melatih para murid. Mereka mungkin belum menyerapnya, tetapi Roh Kudus yang dijanjikan akan menanamkan perkataan Kristus ke dalam pikiran mereka berulang-ulang setelah kebangkitan. Yesus juga sudah berdoa bagi mereka sebagai suatu kelompok untuk terakhir kali. Dan sekarang saatnya sudah tiba. Dia harus meninggalkan mereka jika dia akan menyelesaikan misinya oleh mana dia datang ke bumi dan dia laksanakan. Jadi peristiwa Getsemani adalah sebuah peristiwa di mana bukannya
Yesus tidak memprediksi hal ini. Tapi Yesus sudah selesai melatih murid-muridnya. Dia sudah tanamkan kepada mereka pelajaran-pelajaran yang cukup untuk bisa mereka praktekkan seumur hidup mereka. Walaupun belum semuanya mereka mengerti, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan mereka. Pelajaran berikutnya yang perlu kita ingat adalah, terkadang kita berpikir, saya harus sempurna dulu, selesai dulu ini, ikut pelatihan ini dan itu, baru kita bisa melayani. Sementara kita lihat, di saat Yesus memberikan pendidikannya kepada para murid, Yesus mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip di dalam kehidupan mereka. Prinsip-prinsip itulah yang Yesus ajarkan. Dan walaupun mereka lupa pada prinsip-prinsip itu, Roh Kudus akan selalu mengingatkan mereka. Jadi Yesus tidak tunggu mereka betul-betul sudah berdiri teguh dulu dalam kebenaran, baru dia pergi menyerahkan hidupnya mati untuk dunia. Enggak. Dia ajarkan prinsipnya dan dia yakin Roh Kudus akan ingatkan mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa setiap kali firman yang kita dengar mungkin kita mulai lupa. Tapi Roh Kudus rindu untuk ingatkan kita. Roh Kudus rindu untuk bukan hanya mengingatkan, tetapi untuk mengubahkan kehidupan kita, tabiat karakter kita, berdasarkan firman yang sebelumnya mungkin kita pernah baca atau dengar. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk diubahkan? Murid Yesus, berkali-kali Yesus ingatkan tentang apa yang akan terjadi nanti. Tapi sampai Yesus mati pun mereka lupa. Dalam pikiran mereka, nggak mungkin lah seperti itu, nggak mungkin lah. Lalu apa yang terjadi? Di saat Yesus ditangkap, mereka lari, kocar-kacir, bingung, ketakutan mengisi hati mereka. Padahal kalau saja mereka ingat, kalau saja mereka pahami itu, kalau saja mereka mau menerima perkataan Yesus itu, tidak akan terjadi, tidak akan dicatat murid-murid Yesus pergi lari meninggalkan dia. Sahabatku, begitu juga dengan kita pada hari ini. Kalau saja kita mau dengar, kalau saja kita mau pahami apa yang Yesus katakan, kalau saja kita mau terima firman itu tanpa kita kasih argumen, enggak begini, enggak begitu, dan lain-lain, Tuhan dapat ubahkan kita. Tapi kalau kita terus mengeraskan hati kita, tidak seperti itu, suatu hari nanti di saat Roh Kudus ditarik, kita tidak akan lagi memiliki penolong yang dapat menolong kehidupan kita. Berikutnya mari kita baca. Setelah doa syafaat itu dicatat di Yohanes 17, ayat-ayat membuka pasal 18 memberitahu kita bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Getsemani terletak di Bukit Zaitun. Bukit ini sebenarnya suatu panggung gunung yang terbentang paralel dengan lembah Kidron, beberapa ratus kaki di bawahnya. Di sisi lain Kidron, terletak Bait Tuhan yang terlihat sepenuhnya dari ketinggian ini. Bahkan sekarang tempat ini memberi pemandangan yang paling mengesankan dan tidak terhalang dari apa yang Yesus sesungguhnya lakukan dan lihat di wilayah kota suci. Pengunjung berdiri di antara pohon-pohon zaitun yang sudah sangat tua dan menatap melintasi lembah ke sisa-sisa dinding Bait Tuhan. Dari Bukit Zaitunlah Yesus masuk ke Yerusalem dengan kemenangan. Dari bukit ini dia menyampaikan khotbah besarnya tentang kedatangan kedua kali. Dan sekarang dia kembali ke bukit ini waktu dia semakin mendekati nasibnya. Bukit Zaitun seringkali dituliskan di dalam firman Tuhan, menjadikan sebuah gambaran tentang beberapa hal yang Yesus lakukan di sana. Karena tempat itu merupakan sebuah tempat di mana mereka bisa lihat bait suci di Yerusalem.
Di atas bukit itu pun Yesus menyampaikan pekabaran tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan dalam persiapan akhirnya, dia kembali lagi ke bukit itu untuk berdoa. Sahabatku, seperti Yesus yang memiliki sebuah tempat khusus untuk berdoa, sebuah tempat khusus untuk mengajar, apa kita punya tempat khusus juga untuk bertemu dengan Bapa Surgawi kita? Bukan tempatnya yang membuat doa kita menjadi lebih spesial, bukan. Tapi sebuah tempat di mana kita bisa lihat tempat yang Yesus pilih adalah sebuah tempat yang tenang, yang tidak banyak gangguan. Sebuah tempat di mana di saat dia mulai duduk berdoa, enggak, HP-nya bunyi. Lalu dia harus angkat dulu, harus balas SMS dulu. Atau ada keributan-keributan di sana yang mengajak dia main akhirnya. Enggak. Tempat yang dekat dengan alam. Sebuah tempat di mana dia bisa secara khusus berbicara dengan Bapanya yang di surga. Lalu berikutnya dikatakan, tetapi orang-orang lain juga mengetahui cintanya untuk Getsemani. Yudas, murid Yesus, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 18 ayat 2. Yesus menyadari bahwa saat pencobaannya telah tiba, dan dia tidak memerlukan apa-apa kecuali doa ketika dia bertemu dengan tantangan terbesar dalam hidupnya. Walau dia tidak mundur dari jalan menuju salib, dia sesungguhnya tidak ingin menempuh jalan itu. Yesus dalam sisi manusianya menjadi tegang. Yang hanya dia dapat lakukan adalah berdoa. Sahabatku, secara manusia, secara daging, sesungguhnya Yesus gak mau lalui jalan itu. Bukan karena takut dicambuk, bukan karena takut disalib, bukan karena takut tangannya dipaku, bukan. Bukan sakit secara fisik yang membuat Yesus takut, tapi sebuah gambaran bagaimana dia terpisah dari Bapa. Itu yang membuat Yesus takut. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dapat terjadi di saat kita terpisah dari Bapa hanya sedikit saja. Anda ingat saat Yesus berumur 12 tahun, dia terpisah dari Bapanya, dari orang tuanya di bait suci. Apa yang terjadi? Orang tuanya perlu 3 hari untuk bertemu dengan Yesus. Setengah mati cari. Di dalam buku Roh Nubuat dikatakan hal yang sama. Seringkali kita pikir, hanya sekali ini kok. Saya lakukan kesalahan ini, dosa ini, hanya sekali ini. Tapi untuk bisa memiliki hubungan yang sama, baru hubungan yang sama kembali menemukan Yesusnya kadang lebih dari 1 hari. Jadi sahabatku, hari ini kita diajak untuk melihat perjalanan Kristus menuju Getsemani. Di saat dia berjalan ke sana, kita tahu ada orang-orang yang hendak menangkap Yesus. Yudas yang hendak mengkhianati Yesus. Dia tahu kemana Yesus pergi. Yesus menyadari saat pencobaannya, dan di saat dia dicobai, di saat dia merasa tegang, satu-satunya yang dapat dia lakukan adalah berdoa. Bagaimana dengan kita? Di tengah problem masalah yang kita hadapi, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Seringkali saya pun lakukan hal yang sama. Karena saya pikir saya bisa. Di saat ada masalah, saya pikir, saya bisa pecahkan itu, saya bisa selesaikan itu. Sementara Yesus, dia berdoa. Dia tahu sesuatu sulit untuk dia lakukan. Dia tahu jalan menuju salib itu berat. Dia berdoa. Dia bukan berdoa untuk meminta agar dilepaskan dari masalah itu. Dia minta agar Bapa di surga menyertai dia. Bagaimana dengan kita? Di tengah masalah yang kita hadapi, apakah kita juga menjadikan doa sebagai jalan keluar kita yang pertama?
Dan apakah di dalam doa kita justru minta keluar dari masalah itu supaya masalahnya selesai, atau kita meminta kekuatan untuk bisa melalui masalah itu? Karena inilah yang Kristus lakukan. Dalam pertentangan itu, dia menghadapi situasi yang kita juga hadapi. Tetapi keadaannya tidak separah itu. Ada saat-saat tertentu dalam hidup kita, jalan satu-satunya untuk maju adalah melalui doa yang sungguh-sungguh. Dalam krisis seperti itu, kita hanya dapat maju dengan Tuhan di sisi kita. Yesus tahu, satu-satunya jalan untuk bisa melangkah maju adalah dengan menyerahkan dirinya kembali kepada Bapa di surga. Dia tahu, di dalam doanya, dia menyadari, dia merasakan beratnya dosa tersebut. Dosa yang dapat memisahkan kehidupan manusia dari penciptanya. Dia rasakan beban dosa itu. Ini yang paling berat bagi Yesus, bukan jalan salibnya. Karena dia sudah rasakan rasa berat itu dari di Getsemani. Dia sudah rasakan bagaimana di saat dia mendapatkan beban dosa tersebut. Dia rasakan itu, bagaimana terpisah dari Bapa di surga. Sesuatu yang Yesus tidak mau agar kita alami. Yesus tidak mau kita merasakan terpisah dari Bapa di surga. Hari ini sahabatku, seperti Yesus berjalan menuju Getsemani, hal yang sama dia ingin lakukan bersama kita. Yesus ingin ajak kita berjalan menuju Getsemani untuk berdoa. Dan di dalam doa kita, jangan minta berkat yang lebih, jangan minta supaya masalahnya selesai. Mintalah kekuatan untuk melaluinya. Dan suatu saat nanti kita akan dapat saksikan bagaimana kuasa Tuhan menolong kita melalui problem dan masalah dalam hidup kita. Sampai di sini pembacaan dalam renungan kita pada hari ini. Ceritakan kepada keluarga Anda bagaimana Yesus menuju Getsemani untuk kita. Ceritakan kepada mereka apa yang Yesus jalani agar kita bisa diselamatkan. Ceritakan bagaimana di saat Yesus sedang merasa sangat sedih, penuh dengan beban dosa. Dosa dunia yang dia pikul. Dia berdoa. Mari kita lakukan hal yang sama. Sampai bertemu lagi dan Tuhan memberkati.